Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita melanjutkan, yaitu pembahasan tafsir ayat yang ke-27 ya, atau 26. Tafsir ayat yang ke-26. Ada sedikit ralat yang ingin saya sampaikan terkait dengan jawaban dari pertanyaan di pertemuan sebelumnya yang terkait dengan yaitu nahwu ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, izin bertanya lagi, di tafsir ayat ke-25 bagian akhir tadi disebutkan wa a'damu busyra hasilatun ya, wa a'damu busyra hasilatul lil insan. Yang saya jawab kemarin itu kalau tidak salah adalah khabar dari a'damu busyra. Yang sahih a'damu busra hasilatin lil insan. Jadi a'damu busra hasilatin lil insan, dia sebagai na'at dari busra yang dia itu majrur. Jadi a'damu busra hasilatin lil insan taufiquhu lil iman. Nah itu khobarnya. Ini jawaban dari pertanyaan yang kemarin sempat saya keliru di dalam menjawabnya. Ala kulli hal, maknanya tidak berbeda kalau pengertian atau terjemahnya tidak berbeda. Jadi a'dhamu busyra hasilatin lil insan, sebesar-besarnya kabar gembira yang didapatkan bagi seorang manusia adalah taufiquhu lil iman wal amali saleh. Diberi taufiknya dia untuk beriman dan beramal saleh. Jadi ini sedikit ralat dari pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya. Ala kulli hal, yang paling utama sebenarnya adalah makna yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau ini. Karena beliau di pertemuan yang lalu ya, kita telah membacakan penjelasan dari Syekh As-Sa'di tentang busyra. Apa itu? Kabar gembira. Kabar gembira yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita baca di dalam ayat tersebut, kabar gembira yang didapatkan apa? Jannat, surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan jannat, surga. Nah, ini kabar gembira yang paling utama. Tetapi kalau kita perhatikan, kabar gembira mendapatkan surga ini harus didahului oleh kabar gembira yang paling asasi. Apa itu? Seseorang bisa mendapatkan taufik dari Allah
untuk beriman dan beramal saleh. Mustahil surga bisa didapatkan tanpa keimanan. Mustahil surga bisa diraih tanpa iman dan amal saleh. Maka ketika ada seorang yang beriman dan beramal saleh, pada hakikatnya dia telah mendapatkan kabar gembira yang paling asasi. Nah, ini sedikit ralat dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tafsir ayat yang ke-26. Masih berada di pertengahan penjelasan tafsir ayat ke-26. Qala al-muallifu rahimahullah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza matsalah, maka mereka berkata, apa yang Allah inginkan dari permisalan ini. Jadi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, sampai pun pada hal yang remeh, ba'udhah, seekor lalat, ya, maka orang-orang yang beriman mengatakan kami beriman, ya. Mereka mengetahui bahwasanya annahul haqqu min rabbihim, permisalan itu benar datangnya dari Tuhan kita. Jadi mereka benar-benar menyadari bahwasanya permisalan sekecil apapun, kalau datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu wajib untuk diterima dan diambil pelajaran. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, mereka mengkritik, mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan dari permisalan ini, apa sih faedahnya? Nah, kemudian Syekh mengatakan di sini, fayatariduna wa yatahayyaruna, maka ini mereka kritik dan mereka bingung. Fayazdaduna kufran ila kufrihim, maka ini semakin menjadikan mereka kufur di atas kekufuran sebelumnya. Jadi mereka itu sudah kafir karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan di dalam Al-Quran, semakin menjadi mereka kafir, semakin menjadikan mereka kafir. Kamasdadal mu'minuna imanan ala imanihim, dan permisalan ini sebagaimana menjadikan orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanan mereka di atas keimanan sebelumnya. Jadi dengan permisalan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua kubu yang berbeda memiliki kesamaan. Apa? Sama-sama bertambah, ya, menghadapi permisalan dan menyikapi permisalan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir itu memiliki kesamaan, sama-sama bertambah. Kalau orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya, kalau orang-orang kafir semakin bertambah kekufurannya. Jadi kesamaan hanya dari segi bertambahnya saja, namun hakikatnya semakin jauh berbeda, semakin jauh berbeda. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, al-muallif rahimahullah berkata, wa lihadza qala, dan karenanya Allah berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, dengannya Allah menyesatkan banyak orang dan dengannya pula Allah memberi hidayah kebanyakan orang. Ya, jadi dengan permisalan ada yang semakin tersesat dan juga ada yang semakin beriman.
Fahadhihi halul mu'minin wal kafirina inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Ya. Maka inilah keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ketika turunnya al-ayatil qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi sebenarnya bukan hanya menyikapi permisalan saja. Kalau kita perhatikan, menyikapi permisalan ini salah satu dari sikap yang akan diambil dari orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman yang mereka berbeda. Orang yang beriman menyikapi permisalan, menerima dan semakin bertambah keimanan. Orang kafir menyikapi permisalan, tidak menerima, mengkritik, ya, bahkan membuat mereka semakin bingung, dan itu semakin menambah kekufuran mereka. Nah, ini hanya salah satu saja. Padahal sebenarnya semua ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu menjadikan orang yang beriman semakin beriman dan orang kafir semakin kafir. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Jadi Allah berfirman di ayat yang lain, yaitu surat At-Taubah ayat 124, 125, yang artinya, dan apabila diturunkan sebuah surat tertentu, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Dengan diturunkannya ayat, siapa di antara kalian yang semakin bertambah keimanannya? Maka adapun orang-orang yang beriman itu semakin menambah keimanan mereka dan mereka semakin mendapatkan kabar gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka diturunkannya ayat tersebut semakin menambah keburukan mereka dari keburukan yang sebelumnya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi ternyata bukan hanya ketika permisalan ini Allah sebutkan saja terjadi perbedaan sikap antara orang yang beriman dan orang kafir. Bahkan di seluruh ayat-ayat yang Allah turunkan, di seluruh surat yang Allah turunkan, itu semakin menunjukkan sikap yang berbeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Maka dari itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan ini sebagai pelajaran. Kalau sekarang memang kita sudah tidak menjumpai lagi ayat yang diturunkan, betul? Kita tidak menjumpai ayat baru yang diturunkan karena wahyu telah terputus seiring dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya kita memiliki yaitu sisi yang lainnya. Apa? Ketika ayat Al-Qur'an dibacakan, ketika ayat Al-Qur'an kita mendengar dan memahaminya, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita semakin bertambah iman, semakin mengingat dosa, misalkan kita diingatkan tentang perbuatan dosa yang dibacakan dalilnya dari Al-Quranul Karim, dan jujur saja kita saat itu mungkin sedang terjatuh pada dosa tersebut, maka bagaimana sikap kita? Apakah kita akan menempuh sikap orang-orang yang beriman ketika diturunkannya ayat dahulu, yaitu kita semakin beriman,
kita semakin merasa bahwa kita ini banyak dosa dan butuh untuk bertaubat kepada Allah, berusaha untuk mendekat kepada Allah, berusaha menyesali dosa kita dan ingin benar-benar menjauhi dosa tersebut karena didengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau justru kita semakin membenci ayat Al-Quran, kita semakin menolak ayat Al-Quran, kita semakin ingin menutup telinga kita ketika didengarkan ayat-ayat Al-Quran, terlebih teguran dari dosa yang sedang kita kerjakan. Nah, ternyata kita bisa mengambil sisi lain dari pelajaran ayat yang mulia ini. Samakah kita dengan orang-orang yang beriman di saat ayat ini diturunkan, atau kita sama dengan orang-orang kafir yang semakin menjadikan mereka kufur ketika diturunkan ayat Al-Quran? Maka jadikan ini sebagai pelajaran berharga. Kalau dalam diri kita masih ada penyakit, maka ayat yang dibacakan kepada kita maka sungguh akan membuat kita semakin berpenyakit. Tapi kalau di dalam hati kita ada keimanan, maka insya Allah ayat yang kita dengar, ayat yang dibacakan kepada kita ini akan semakin menjadikan kita ingin bertaubat kepada Allah. Kalaupun kita berbuat dosa, kita menyesalinya dan ingin segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, fala a'zama ni'matan 'alal ibad, maka tidak ada kenikmatan yang paling agung bagi hamba-hamba Allah, min nuzulil ayatil qur'aniyah, dibandingkan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang tidak mungkin kita dapatkan. Mereka melihat, menyaksikan langsung ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Betapa antusiasnya mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya telah diturunkan kepadaku suatu ayat. Jadi mereka sangat antusias. Maka tidak ada kenikmatan yang terbesar bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dibandingkan dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Wa ma hadza takunu liqaumin mihnatun. Namun di sisi lain, turunnya ayat Al-Quran ini bagi suatu kaum menjadikan ujian, wa hayratun, dan juga kebingungan, wa dalalatun, bahkan kesesatan. Ya, bagi orang-orang kafir diturunkan ayat Al-Quran semakin menjadikan mereka diuji, bingung dan tersesat. Wa ziyadatu syarrin ila syarrihim, dan semakin bertambah keburukan mereka dari keburukan sebelumnya. Wa liqaumin minhatun, dan diturunkannya ayat Al-Quran ini bagi sebuah kaum merupakan minhah, anugerah. Ya. Jadi kalau mihnah itu artinya ujian, kalau minhah itu artinya anugerah. Wa rahmatun, dan rahmat, wa ziyadatu khairin ila khairihim. Ya, dan semakin bertambah kebaikan mereka dari kebaikan sebelumnya. Fasubhanah, maka maha suci, man fawata baina ibadihi, yaitu Allah yang telah membedakan di antara hamba-hambanya. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang telah membedakan, yaitu sikap hamba-hambanya dengan diturunkannya ayat Al-Quranul Karim. Ada yang semakin beriman, ada yang semakin baik, ada yang merasa menambatkan nikmat dan rahmat. Namun sebaliknya di sisi lain ada pula kaum yang semakin mendapatkan ujian, mendapatkan kabar buruk, dan semakin tersesat dan semakin kufur. Yang dengan ini maka kita bisa
mengetahui dengan pasti. Wan farada bil hidayati wal idlal. Maha suci Allah yang telah menyendiri di dalam memberikan petunjuk dan di dalam menyesatkan pihak yang lainnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kaum mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an dan sebagian kaum tersesat dengan Al-Qur'an. Ini kita bisa menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak memberikan petunjuk dan memberi kesesatan. Kemudian berkata al-muallif rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara hikmatahu fi idlali man yudhilluhum." Kemudian Allah menyebutkan hikmah di dalam menyesatkan orang-orang yang disesatkan Allah tersebut. Wa anna dzalika adlun minhu ta'ala, dan bahwasanya yang demikian itu adalah bentuk keadilan dari Allah Ta'ala. Faqal, maka Allah berfirman, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah yang disesatkan oleh Allah melainkan karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Ai al-kharijina an ta'atillah. Orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ditanya fasik itu apa? Kefasikan itu apa? Mudah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah itulah orang fasik. Ya. Al-mu'anidina li Rasulillah, yang menentang utusan-utusan Allah. Alladzina sara al-fisqu wasfahum, orang-orang yang menjadikan kefasikan itu adalah sifat bagi mereka. Fala yabghuna bihi badala, dan mereka tidak berusaha untuk merubahnya. Faqtadat hikmatuhu ta'ala idlalahum, maka ini sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala untuk menyesatkan mereka. Li'adami salahiyatihim lil huda, karena tidak pantasnya mereka untuk mendapatkan hidayah. Kama qtadat hikmatuhu wa fadluhu hidayata man ittasafa bil iman, sebagaimana hikmah dan karunia Allah itu pantas atau sesuai ya di dalam memberikan hidayah bagi orang yang tersifati dengan keimanan. Wa tahalla bil a'malis salihah, dan berhias dengan amal saleh. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang mungkin ada di benak kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersendiri, Allah tidak ada yang yaitu melakukan intervensi untuk memberi hidayah dan untuk menyesatkan hambanya. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersendirian untuk memberi hidayah dan menyesatkan hamba, kenapa kok Allah tidak memberi hidayah saja kepada semua orang? Misalkan begitu. Kenapa sih kok mesti ada orang yang sesat? Kenapa kok masih ada orang yang sesat? Padahal Allah itu tidak ada yang bisa merayu, yang bisa berintervensi, melakukan intervensi. Kenapa enggak Allah kasih hidayah saja semua manusia? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan dapat hidayah dan kesesatan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Sekali lagi,
kita sangat memahami bahwasanya manusia itu dibekali Allah akal pikiran. Dan yang namanya akal itu bisa digunakan untuk mempertimbangkan suatu urusan. Kita ditunjukkan masjid dan ditunjukkan tempat hiburan, maka akal kita ini akan bisa berpikir mana tempat yang baik. Dari akal inilah maka manusia akan mengambil keputusan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk jalan yang benar dan sudah mewanti-wanti dari jalan yang buruk, ya, jalan yang sesat, lalu manusia mengambil pilihannya sendiri, mau milih jalan yang benar atau jalan yang sesat. Nah, ketika orang itu memilih jalan yang sesat, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kesesatan padanya. Maka Allah Maha Adil. Orang yang ada kecenderungan kepada kesesatan dan keburukan, ya pantasnya memang disesatkan. Ya. Dan di sini saya menjelaskan li'adami salahiyatihim lil huda, karena memang mereka tidak pantas mendapatkan hidayah. Jadi mereka dibekali akal untuk mengambil pilihan. Nah, kalau mereka sudah memilih jalan yang sesat, nah disitulah Allah telah memutuskan mereka pantas mendapat kesesatan. Jadi wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Mereka itu disesatkan oleh Allah ya karena kefasikan mereka sendiri. Maka jangan sampai ada yang mengatakan, ya sekali lagi, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang? Kenapa Allah tidak memaksa semua orang untuk taat? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu makhluk yang memiliki akal dan hawa nafsu. Kalau manusia dengan akal dan hawa nafsunya memilih jalan yang benar, maka mereka pantas dapat hidayah. Tapi kalau dengan hawa nafsunya manusia memilih jalan kesesatan atau memilih jalan kefasikan, tidak taat, maka mereka memang pantas disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya karena memang mereka pantas disesatkan oleh Allah, bukan Allah yang memaksa mereka untuk sesat. Allah sudah memberikan pilihan, tapi mereka sendiri memilih jalan yang sesat. Nah, kemudian beliau melanjutkan pembahasan tentang kefasikan di sini. Qala al-muallif rahimahullah, wal fisqu naw'ani. Dan kefasikan itu ada dua macam. Nau'un mukhrijun minad din. Yang pertama, kefasikan yang mengeluarkan dari agama. Wa huwal fisqul muqtadi lil khuruji minal iman, yaitu kefasikan yang berkonsekuensi mengeluarkan dirinya dari keimanan. Kal madhkuri fi hadhil ayati wa nahwiha, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini dan yang semisalnya. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang fasik yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kefasikan mereka ini mengeluarkan mereka dari iman. Karena nanti akan Allah sebutkan sifat mereka. Orang-orang fasik ini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah diturunkannya. Dan juga di awal ketika mereka menolak permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Sama dengan menolak ayat. Dan menolak ayat ini kufur. Bisa mengeluarkan pelakunya dari keimanan.
Nah, jadi kefasikan yang pertama adalah kefasikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Wa nau'un, dan kefasikan yang kedua, ghairu mukhrijin anil iman, kefasikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari iman. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu di dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, maka tabayyunlah terlebih dahulu. Apa tabayyun? Yaitu cross check lah terlebih dahulu. Nah, di ayat ini Allah sebutkan kalau orang fasik datang membawa kabar berita. Orang fasik di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah fasik yang jenis kedua, yaitu fasik yang tidak mengeluarkan dari keimanan, yaitu mereka pelaku maksiat, mereka orang-orang yang terjerumus di dalam dosa tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari keimanan. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka setiap orang yang kafir, maka mereka itu pasti fasik. Ya, setiap orang yang kufur kepada Allah, maka dipastikan mereka itu orang-orang fasik. Namun tidak setiap orang fasik itu kafir. Ya, tidak setiap orang fasik itu kafir. Karena kefasikan sebagaimana yang tadi kita telah sampaikan, artinya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Fasik itu intinya tidak taat kepada Allah. Manusia diperintahkan untuk beriman, tapi justru mereka kufur kepada Allah, mereka fasik. Mereka kafir ya juga fasik. Orang-orang yang beriman, yang mereka sudah menerima keimanan, diperintahkan untuk menjalankan ketaatan, beramal saleh, tapi di antara mereka ada yang enggan. Nah, mereka ini orang fasik tetapi tidak sampai kafir. Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan maksiat, dilanggar, maka ini fasik tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari iman, karena mereka masih memiliki iman kepada Allah, hanya saja di dalam, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, mereka masih tergelincir di dalamnya. Nah, ini kefasikan yang jenis kedua, yang tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Kemudian summa wasafa al-fasiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang fasik di dalam ayat ini. Faqal, Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang mereka melanggar perjanjian dengan Allah setelah diturunkannya. Wahada, dan ini adalah ya ummul ahda, mencakup perjanjian alladzi bainahum wa bainahu, ya, yang ada antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Janji untuk beriman. Jadi setiap manusia itu telah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Setiap kita itu telah diambil perjanjiannya oleh Allah sebelum kita diciptakan untuk beriman. Walladzi bainahum wa baina ibadihi, yaitu perjanjian antara mereka dengan hamba-hambanya.
Jadi mencakup perjanjian antara hamba dengan Allah tentang wajibnya beriman, dan juga perjanjian antara mereka dengan sesama manusia. Yaitu mereka suka melanggar janji yang telah disepakati antara sesama manusia. Allati akkadahu alaihim bil mawathiqis tsaqilah wal iltizamat, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada mereka dengan al-mawathiq, yaitu janji as-saqilah yang berat, wal iltizamat, dan komitmen-komitmen. Fala yubaluna bitilkal mawathiq, dan mereka tidaklah peduli dengan perjanjian tersebut. Bal yanqudunaha, bahkan mereka melanggarnya. Wa yatrukuna awamirahu, mereka tinggalkan perintah-perintahnya. Wa yartakibuna nawahihi, dan mereka justru menerjang larangan-larangannya. Wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalq, di samping itu mereka juga melanggar perjanjian di antara mereka dan sesama makhluk Allah. Jadi orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam ayat ini dengan sifat fasiqin, yaitu mereka suka melanggar perjanjian, baik perjanjian antara mereka dengan Allah untuk berjanji beriman, maupun perjanjian di antara mereka dengan sesama manusia. Ya. Dan yang namanya orang fasik, sekali lagi, mereka adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah. Namun sebagian kita justru berkhianat. Jadi perintah untuk menunaikan amanah ini dilanggar, sehingga berkhianat. Dan yang namanya khianat ini adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perjanjian itu harus dijalankan yang sudah disepakati. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan bahwa sifat munafik diantaranya adalah melanggar janji. Ya. Dan disinilah mereka menunjukkan kefasikannya. Sudah melanggar perjanjian dengan Allah, mereka juga suka melanggar perjanjian dengan sesama manusia. Maka mereka disebutkan di dalam ayat ini secara umum, wa yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka melanggar perjanjian Allah setelah diturunkannya. Nah, kemudian tidak cukup di situ keburukan mereka yang menjadikan mereka disifati dengan orang-orang yang fasik. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, wa hadza yadkhulu fihi asya'u katsiratun, dan masuk di dalam permasalahan ini banyak perkara. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Mungkin yang ada di benak kita memutus tali silaturahim, karena memang ini yang paling sering kita dengar, ya, memutus tali kekerabatan. Ini yang paling sering kita dengar. Tetapi di ayat ini Allah tidak sebutkan itu. Allah tidak sebutkan wa yaqta'una
yaitu rahimahum, mereka memutus ikatan kekerabatan di antara mereka. Allah menyebutkan secara umum, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka orang-orang fasik tersebut adalah orang-orang yang memutus sesuatu, segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, apa saja yang Allah perintahkan untuk disambung? Banyak. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah amarana an nasila ma bainana wa bainahu bil imani bih. Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan antara kita dengan Allah dengan beriman. Jadi orang yang kafir pada hakikatnya telah memutus hubungan antara dirinya dengan Allah. Allah perintahkan kita untuk menyambung hubungan kita dengan Allah. Dengan apa? Tali keimanan. Ya, bukankah sering kita mendengarkan iman itu diperumpamakan dengan apa? Tali. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ya, tali keimanan yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan juga Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Nah, seakan-akan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita itu menyambung hubungan kita dengan Allah, maka harus ada tali keimanan yang tidak terputus. Sehingga kalau sekiranya kita kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka pada hakikatnya kita telah memutus hubungan kita dengan Allah. Nah, itu satu contoh yang pertama. Demikian pula wal qiyam, ya, wal qiyami bi ubudiyatihi. Kita juga diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma bainana wa baina rasulihi bil imani bihi. Dan juga kita diperintahkan untuk menyambung hubungan kita dengan Rasulnya dengan beriman kepada beliau. Ini juga sama. Kalau kita tidak beriman kepada Rasulullah SAW, pada hakikatnya kita telah memutus hubungan kita dengan Rasul. Wa mahabbatihi wa ta'zirihi. Kita diperintah untuk beriman kepada beliau, mencintai beliau, ya, memuliakan beliau. Wal qiyami bihuquqihi, menjalankan hak-hak beliau, ya. Demikian pula wa ma bainana wa bainal walidaini wal aqarib wal ashab wasairil khalq. Demikian pula kita diperintah untuk menyambung hubungan antara kita dengan kedua orang tua kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ya. Nah, ini baru silaturrahim. Wasairil khalq, bahkan kepada seluruh makhluk kita diperintah untuk menyambung, yaitu hubungan baik dengan seluruh makhluk. Bil qiyami bitilkal huquq, untuk menjalankan hak-hak tersebut, allati amarallahu an nasilaha, yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya. Nah, orang-orang kafir mereka semua memutus hubungan ini. Mereka putus hubungan dengan Allah dengan tidak beriman kepada Allah. Mereka putus hubungan dengan Rasulullah dengan tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka putus hubungan dengan orang tua
dengan bentuk apa? Durhaka kepada mereka. Mereka putus hubungan dengan saudara dengan tidak menyambung silaturahim. Mereka putus hubungan dengan manusia itu dengan berbuat buruk kepada mereka. Nah, semua ini adalah di antara perbuatan orang-orang kafir. Yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Fa amal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, fa wasalu ma amarallahu bihi an yusala min hadhil huquq, maka mereka menjaga hubungan, menyambung hubungan apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak ini. Wa qamu biha atammal qiyam, dan mereka mengerjakannya dengan sempurna. Wa ammal fasiqun, adapun orang-orang fasik, faqata'uha, maka mereka memutusnya. Wa nabadhuha, mereka mencampakkannya wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Mu'tadhina anha bil fisqi wal qati'ah, mereka menggantinya dengan kefasikan dan dengan pemutusan. Wal amali bil ma'asi, ya, wal amalu bil ma'asi, dan mereka menjalankan kemaksiatan, ya, atau wal amala bil ma'asi, jadi mereka mengganti yaitu dengan kemaksiatan. Wa huwal ifsadu fil ard, yaitu bentuknya adalah merusak di permukaan bumi, berbuat kerusakan di permukaan bumi. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dampak dari melanggar perjanjian, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, itu adalah bentuk kerusakan di atas bumi. Ya, yanquduna ahdallahi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Jadi ini satu paket. Melanggar perjanjian, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah satu kesatuan. Ya, dan merusak atau membuat kerusakan di atas muka bumi ini bukan hanya sekedar merusak alam. Jadi merusak alam yang mungkin ada di benak kita. Pohon-pohon ditebang, kemudian laut dirusak, udara dirusak dengan polusi gitu. Ya sahih, ini berbuat kerusakan di muka bumi. Tetapi perbuatan kerusakan di muka bumi bukan hanya dari segi fisik saja. Termasuk berbuat kerusakan di muka bumi adalah berbuat maksiat kepada Allah. Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah perbuatan yang paling rusak yang ada di muka bumi. Bahkan di antara sebab keberkahan dari langit tidak turun di bumi, ya karena sebab kemaksiatan tersebut. Ya, karena sebab kemaksiatan itu sendiri. Ya, telah nampak kerusakan di muka bumi dengan sebab apa? Manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jika seandainya manusia itu beriman dan bertakwa, walau amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Ya, seandainya manusia mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan. Ya,
Dari mana? Dari langit dan juga dari bumi. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 misalkan, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Jadi turun air hujan yang bisa menyirami tanaman-tanaman yang di bumi. Demikian pula dari bumi tumbuh berbagai macam tumbuhan. Ya. Hewan-hewan ternak bisa makan. Akan tetapi karena mereka mendustakan, maka kami timpakan kepada mereka azab atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi langit ditahan oleh Allah, tidak menurunkan hujan, menjadikan apa? Bumi kekeringan. Manusia merasakan kondisi paceklik. Belum lagi dengan adanya bencana alam, gempa bumi, tsunami, longsor dan lain sebagainya. Ini diantara bentuk apa? Sebab dari kemaksiatan yang telah dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, jadi berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah perbuatan orang-orang fasikin. Ya. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faulaika, maka mereka itu ai man hadhihi sifatuhu, yaitu orang yang memiliki sifat ini, yaitu orang-orang fasik yang memiliki sifat ini, melanggar perjanjian, memutus apa yang diperintahkan untuk disambung, dan berbuat kerusakan. Humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Fahasara al khasarata fihim, maka Allah membatasi kerugian itu pada mereka, lianna khusranahum amun fi kulli ahwalihim, karena kerugian mereka itu berlaku umum di setiap keadaan mereka. Jadi pokoknya mereka itu orang yang rugi dalam setiap keadaan mereka, enggak pernah untung. Laisa lahum nau'un minar ribhi, sama sekali mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Lianna kulla amalin saleh, karena setiap amal saleh syartuhul iman, syaratnya adalah iman. Faman la imana lahu la amalalah, maka barang siapa yang tidak punya iman, maka tidak ada amal baginya. Wa hadzal khasar huwa khasarul kufri, dan kerugian ini adalah kerugian kekufuran. Ya. Jadi orang yang kafir kepada Allah, kalaupun mereka beramal saleh, tidak akan diterima. Rugi enggak? Rugi. Ya. Orang kafir suka sedekah, untung enggak? Kalau dapat pahala ya untung, tapi masalahnya tidak dapat pahala. Menunjukkan mereka rugi. Sudah keluar uang, tidak dapat pahala. Karena apa? Karena kekufuran mereka. Ya. Jadi setiap perbuatan baik mereka tidak mendapatkan pahala, ini adalah sebuah kerugian. Dan dosa tetap dihitung dosa, meskipun mereka juga sudah memiliki dosa yang asas, dosa pokok, apa? Kekufuran kepada Allah. Nah, ini kerugian
yang didapatkan bagi orang yang kafir. Wa ammal khasarul ladzi qad yakunu kufran. Dan adapun kerugian yang bisa jadi masuk di dalamnya kekufuran, wa qad yakunu maksiatan, dan juga bisa jadi maksiat, wa qad yakunu tafritan fi tarki mustahab, dan terkadang juga masuk di dalamnya menyepelekan di dalam meninggalkan amalan sunnah mustahab, al-madhkuru fi qaulih, yang disebutkan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Fahadha amun likulli makhluk, maka ini berlaku umum pada setiap makhluknya. Taib. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kerugian ini ada yang kerugian secara total, tidak pernah untung sama sekali, dan mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, khasarul kufri, kerugian karena kekufuran. Adapun kerugian yang sifatnya itu kadangkala terjadi, kadangkala tidak. Kadang kita rugi, kadang kita tidak. Maka ini bisa terjadi pada semua makhluknya, termasuk kita. Ya, apakah kita senantiasa merugi? Jawabannya tidak, karena kita punya iman. Kalau orang yang beriman, maka tidak diliputi kerugian secara menyeluruh. Beda dengan orang kafir tadi ya. Orang kafir segala aktivitasnya itu rugi, tidak ada untung sama sekali. Adapun orang yang beriman, maka terkadang dia mendapatkan keuntungan dan terkadang mendapatkan kerugian. Yang disebutkan di sini misalkan tadi apa? Terkadang dia jatuh pada perbuatan maksiat. Rugi enggak? Orang yang beriman jatuh di dalam dosa dan maksiat, rugi atau tidak? Rugi jelas. Dia mendapatkan satu catatan dosa, satu titik noda hitam, bisa dihapus, diperbaiki dengan taubat dan istighfar. Tapi selama tidak ada taubat dan istighfar, masih tercatat dosa, satu titik hitam yang akan dibawa nanti sampai mati. Jadi rugi, pelaku maksiat rugi. Ya, demikian pula menyepelekan amalan-amalan sunnah, termasuk kerugian, bukan? Kerugian. Harusnya kita dapat pahala dengan menjalankannya, maka hilang kesempatan dapat pahala, meskipun kita tidak dapat dosa. Kan begitu, amalan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi di sini Syekh menyebutkan ini termasuk kerugian. Kenapa? Karena ada kesempatan dapat pahala nggak diambil. Meskipun kerugiannya sekali lagi bukan kerugian yang menyeluruh. Kalau yang menyeluruh hanya terjadi pada orang-orang kafir. Nah, maka setiap manusia itu mendapatkan kerugian, ini sahih, tetapi Allah berikan pengecualian. Illa man ittasafa bil imani wal amali salih wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Kecuali orang-orang yang disifati dengan iman dan beramal saleh dan saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Wa haqiqatuhu, dan hakikat dari kerugian itu adalah fawatul khair, kehilangan kebaikan. Jadi yang namanya rugi itu tidak semata-mata mendapatkan siksa, mendapatkan dosa saja. Kehilangan kesempatan untuk meraih kebaikan, ini ternyata juga masuk di dalam kerugian. Nah,
Jadi hakikat dari kerugian itu adalah fawatul khair, seseorang kehilangan kesempatan kebaikan. Alladzi kana al-'abdu bisadadi tahsilihi, yang mana seorang hamba itu butuh untuk meraihnya, wa huwa tahta imkanihi, yang dia masih memungkinkan untuk mendapatkannya. Ya. Jadi pahala yang ada di depan mata ini sirna karena kita tidak mengambilnya, maka ini adalah kerugian. Karena kita butuh pahala sebagai bekal bagi kita untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, itulah akhir dari pembahasan tafsir ayat yang ke-27. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-28. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, maka bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah padahal dahulunya kalian itu mati, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian kembali, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman dan keadaan orang-orang kafir, Allah memberikan peringatan dengan berusaha menyadarkan mereka kembali. Yang kalau kita bisa ringkas pelajaran utama yang diambil dari ayat ini, seakan-akan Allah mengatakan, kok bisa kalian itu kufur kepada Allah? Bisa-bisanya kalian kufur kepada Allah, padahal Allah yang menghidupkan kalian, lalu Allah mematikan kalian, lalu Allah menghidupkan lagi kalian. Ya, kok bisa manusia itu kafir kepada Allah, padahal dia itu bukan apa-apa sebelum Allah ciptakan. Dan setelah Allah ciptakan mereka, Allah juga akan memberikan kematian lagi kepada mereka. Dan setelah kematian yang kedua, Allah hidupkan lagi kehidupan yang kedua dan selama-lamanya kepada mereka. Jadi hidup kita ini tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau munculkan kita di bumi? Kapan Allah mau mematikan kita dari kehidupan di bumi? Dan kapan Allah mau menghidupkan kita kembali? Ini semua berada di dalam kekuasaan Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Apakah pantas seperti ini kita kufur kepada Allah? Nah, itu pertanyaan yang dijadikan sebagai renungan. Tapi kembali lagi, kita ingat dengan ayat-ayat sebelumnya atau ayat sebelumnya, khususnya ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah di tengah-tengah pembahasan tafsir ayat ke-26 dan 27. Ya, apa itu? Orang-orang kafir dengan diturunkannya ayat Al-Qur'an semakin bertambah apa? Semakin bertambah kafir. Padahal ayat ini ayat yang sangat-sangat luar biasa untuk mengingatkan manusia kalau kita ini bukan apa-apa sekiranya Allah tidak menghidupkan kita. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hidup di muka bumi. Jadilah kita manusia yang bisa melakukan segala sesuatu. Ternyata kita memilih jalan kufur kepada Allah. Lalu Allah ingatkan, kaifa takfuruna billah? Kok bisa-bisanya kalian kafir kepada Allah? Ya. Tapi lagi-lagi orang kafir diingatkan dengan ayat semakin bertambah kafir. Dan yang terjadi apa? Nanti pada akhirnya mereka akan menyesal jadi manusia.
Allah berfirman di akhir ayat surat An-Naba, orang kafir menyesal dengan mengatakan apa? Ada yang tahu ayatnya? Penyesalan orang kafir menjadi manusia. Ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku jadi tanah saja. Kalau jadi tanah nggak ada hisab, tidak dituntut untuk beramal soleh. Mending jadi tanah meskipun tidak mendapatkan nikmat, tapi setidaknya tidak disiksa. Nah, jadi manusia repot. Nah, itu penyesalan mereka. Ya. Dan lagi-lagi ini sudah disampaikan kepada mereka, kalian itu ya makhluk yang bukan apa-apa. Kalau Allah tidak menciptakan kalian, kalian tidak ada. Tapi kalian memilih jalan kekufuran. Dan kalaupun kalian memilih jalan kekufuran, nanti hasilnya, endingnya seperti ini loh. Kalian akan menyesal nanti di akhirat dan merasa lebih baik jadi tanah saja. Ini sudah disampaikan. Surat An-Naba sudah didengar oleh orang-orang kafir. Tapi sekali lagi kaidahnya apa? Orang kafir semakin mendengar ayat semakin kafir. Ya. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman apa? Sawaun alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja. Wahai Muhammad, engkau peringatkan mereka atau tidak peringatkan mereka, mereka tidak mau beriman. Tetapi peringatan harus tetap disampaikan agar tidak ada celah bagi mereka. Dahulu kami belum diingatkan. Ya. Tidak ada alasan bagi mereka. Kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak mau mendakwahi mereka, karena sama saja kok diingatkan nggak diingatkan mereka tetap tidak beriman. Mending nggak usah repot-repot mengingatkan. Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengambil pilihan itu, nanti di akhirat mereka punya alasan. Ya Allah, kami nggak pernah diingatkan. Itulah buruknya orang-orang kafir. Oleh karena itu Rasul tetap memperingatkan mereka meskipun peringatan itu tidak bermanfaat. Setidaknya di akhirat kelak mereka tidak bisa mengelak ketika sudah ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, kalian mengaku tidak diingatkan? Lihat bagaimana perlakuan kalian kepada Rasulullah ketika kalian diingatkan. Kalian menolak. Jadi sudah tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menghindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun peringatan tetap harus disampaikan. Nah, di sini Allah mengingatkan. Ya, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Hadza istifhamun bima'na ta'ajjubi wat taubihi wal inkar. Ini sebenarnya adalah pertanyaan. Kaifa takfurun? Kaifa? Bagaimana? Ya, bagaimana kok kalian bisa kufur kepada Allah? Tetapi makna pertanyaan ini adalah pertanyaan ta'ajjub, untuk menunjukkan keheranan. Kok bisa? Kok bisa-bisanya? Wa taubih sekaligus celaan, wal ingkar dan pengingkaran. Kok bisa ada orang yang seperti ini? Gitu ya. Ai kaifa yahsulu minkum al-kufru billah? Bagaimana mungkin ya terjadi pada diri kalian kekufuran kepada Allah? Alladzi khalaqakum minal adam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian dari ketiadaan. Wa an'ama 'alaikum bi ausnafin ni'am, lalu Allah memberikan kenikmatan kepada kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Yang juga sudah pernah kita bahas ya di awal-awal surat Al-Baqarah. Manusia tinggal di muka bumi ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas.
Mau bernafas sudah ada udara, oksigen. Mau membuat rumah sudah ada segala macam elemen yang bisa dibuat, yang bisa diusahakan. Ada pohon, ya, yang dengan memotong pohon bisa membuat tempat untuk berteduh. Belum lagi hasil bumi yang semakin hari semakin bisa memberi manfaat bagi manusia, besi, air untuk minum, makanan dari tumbuhan dan hewan. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba manusia kalau berpikir, apa kira-kira yang tidak didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kenikmatan yang dia rasakan di bumi. Manusia cuma membawa akal, fikiran dan tenaga saja. Selebihnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia datang ke muka bumi ini semua sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kok bisa-bisanya kufur kepada Allah. Tsumma yumitukum inda istikmali ajalihim. Setelah itu Allah telah memberikan kepada mereka kematian di saat ajal tiba. Kalau sudah sempurna ajalnya, Allah mematikan manusia. Dan kalau kita perhatikan, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sebuah ketiadaan sehingga kita bisa bersenang-senang di atas muka bumi, lalu sampai pada waktunya usia kita berhenti, lalu Allah mematikan kita. Itu nikmat. Karena apa? Coba kita bayangkan, kalau kita tidak diberi kematian dalam batas waktu usia kita yang sudah mentok, kira-kira apa yang kita rasakan? Tersiksa, ya. Hidup sudah nggak ada artinya, sudah tua renta, sudah lemah, makan nggak enak, minum nggak enak, tidur nggak enak, tapi nggak dimati-matikan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan diwafatkannya kita pada usia yang telah Allah tentukan, itu kenikmatan. Itu adalah kenikmatan. Jadi manusia diciptakan kemudian dimatikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yujazikum fil kubur, kemudian Allah akan membalas kalian di alam kubur. Tsumma yuhyikum ba'dal ba'tsi wan nusyur, kemudian Allah hidupkan kalian kembali setelah, yaitu setelah kebangkitannya. Al-ba'ts wan nusyur itu sama maknanya, ya. Jadi Allah hidupkan kalian lagi di waktu kebangkitan, ya, di hari kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan kembali. Fayujazikum al-jaza'al awfa, lalu Allah akan membalas kalian dengan balasan yang sempurna, yaitu kalau kalian beramal saleh akan dibalas dengan pahala dan surga. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi, dan apabila kalian itu merasa bahwa kalian benar-benar di bawah aturan Allah, kalian di bawah kendali Allah, ya, kalian di bawah pengaturan Allah dan kebaikan dari Allah, wa tahta awamirihi diniyah, dan juga berada di bawah perintah-perintah agama Allah, wa min ba'di dzalika tahta dinihi al-jazai, dan setelah itu kalian juga berada di bawah, yaitu balasan-balasan Allah dari segi agama. Afayaliku bikum an takfuru bih,
maka apakah pantas bagi kalian untuk kufur kepada Allah? Ya. Jadi ini mengingatkan kepada semua manusia yang telah diciptakan Allah, yang telah mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah, yang telah mendapatkan aturan-aturan dari Allah, yang tidak bisa keluar dari kendali Allah. Di alam kubur juga demikian, tidak bisa keluar ya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di alam kubur semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menemani kita? Ya, bagaimana kondisi ruang kubur kita, ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh akan ditemani seseorang yang rupawan dan seseorang yang memiliki aroma tubuh yang harum, dan dilapangkan kuburnya, diperlihatkan keindahan-keindahan surga. Dan bagi orang yang kafir, ahli maksiat, di kuburan dia akan ditemani orang yang buruk rupa, ditemani orang yang paling bau yang pernah ada di muka bumi, dan disempitkan kuburannya. Nah, manusia nggak akan bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak bisa kita keluar dari ketentuan Allah. Ya. Maka pantaskah manusia yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan syariatnya, dengan kenikmatannya, kufur kepada Allah? Wa hal hadza illa jahlun azim wa safahun wa hamaqatun. Dan tidak lain, kalau masih ada orang yang kufur kepada Allah, tidak lain ini karena kebodohan yang besar, kedunguan dan kepandiran. Balilladzi yaliku bikum an tu'minu bih wa tattaqu. Bahkan justru yang benar, seharusnya kalian itu beriman kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita banyak perkara. Allah tidak menagih apa itu setiap udara yang kita hidup harus dibayar dengan bayaran tertentu. Allah tidak menagih itu semua. Tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan tidak dihitung berapa yang harus kita ganti dengan nominal harta kita. Ya. Yang Allah inginkan dari kita hanya taat. Taat kepada aturan Allah. Diawali dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada malaikat, dan keimanan kepada kitabnya. Keimanan bahwa kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Keimanan bahwa semua telah diatur dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kita hafal. Dan itu tidak perlu biaya. Tidak perlu biaya. Demikian pula rukun Islam, kita diperintah untuk sholat, mudah. Ya, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Selanjutnya kita diperintah untuk beramal soleh dengan segala macam amal soleh yang mudah untuk kita kerjakan. Cukup dengan menekan hawa nafsu. Itu saja satu-satunya hal besar yang butuh untuk kita kerahkan. Selebihnya mudah, karena agama tidak ada yang sulit. Nah, Allah sudah memberikan segala macam fasilitas kehidupan bagi kita, dan Allah hanya minta satu saja, taat kepada Allah. Maka apakah pantas jika kita kufur kepada Allah? Maka yang layak bagi kita beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, wa tashkuruh, dan bersyukur kepadanya, wa takhafu azabahu wa tarju thawabahu. Ya, takut akan siksanya dan mengharap pahalanya. Nah, ini yang layak untuk kita lakukan
setelah kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bisa kita simpulkan tadi satu perkara, Allah ingin kalau kita itu taat kepada Allah. Wallahu taala alam bissawab. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi renungan ini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, mungkin sebelumnya kita tidak sadar dengan pengingat ini, dengan membaca ayat ini dan dengan mendengarkan ayat ini, semoga semakin menambah keimanan kita. Ya, dan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman maka mereka semakin bertambah imannya dan semakin mendapat kabar gembira. Oh iya, sudah benar saya taat kepada Allah, beriman. Kalau diperintah mau mengerjakan, kalau dilarang mau menghentikan. Adapun orang-orang kafir, mereka bertambah kekufurannya. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Qur'an itu Allah tegaskan di awal, yaitu di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila setelah haid atau nifas bersih lalu mandi besar ternyata keluar flek berwarna kuning, apakah itu terhitung haid atau nifas? Saya pernah dengar bahwa kalau yang keluar kuning maka bukan haid atau nifas, tapi kalau yang keluar coklat itu haid atau nifas. Apakah hal ini benar? Benar. Ya. Darah selain yang berwarna coklat, yang selain berwarna pekat, ya, itu adalah darah istihadhah. Ya. Itu adalah darah istihadhah. Jadi bagaimana? Diabaikan saja. Jadi tetap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Afan tadi disebutkan fala a'dhama ni'matan 'alal ibad. Apakah kata nikmat adalah tamyiz bagi kata a'dhama? Maaf saya belum paham mengapa dibaca mansub. Sahih, ya. Nikmat di sini adalah tamyiz. Ya, fala a'dhama, maka tidak ada yang lebih agung. Apanya? Nikmatan, kenikmatannya. Jadi di antara sesuatu itu menjabat sebagai tamyiz apabila ada pertanyaan mengapa, kenapa, di situ dia bisa sebagai jawaban. Fala a'dhamah, maka tidak ada yang paling agung. Apanya yang paling agung? Nikmatan, kenikmatannya. Naam, sahih ya, tamyiz. Afan tadi disebutkan wa nabadhuha wara'a dhuhurihim mu'tadina anha bil fiski wal qati'ah wal amala bil ma'asi. Tapi mengapa tadi kata amala dibaca al mansub? Sebentar. Wa amal fasiquna faqata'uha wa nabadhuha wara'a dhuhurihim mu'tadina anha bil fiski wal qati'ah. Ya. Taib. Nah, sahih ini bukan dibaca mansub tapi dibaca majrur ya. Jar ataf kepada bil fisqi. Nah, sahih. Jadi wal amali bil ma'asi. Jadi mereka orang-orang yang fasik, faqata'uha, mereka telah memutus, wa nabadhuha, dan mereka telah mencampakkan wara'a zuhurihim, di balik punggung-punggung mereka, mu'tadina anha, mereka menggantinya bil fisqi wal amali bil ma'asi, ya,
mereka menggantinya dengan kefasikan wal qati'ah wal amali bil ma'asi. Sahih ya. Jadi saya pikir itu maf'ulun bih, tapi ternyata setelah dilihat kembali itu adalah ataf, yaitu majrur karena ataf kepada bil fisqi. Taib, kemudian tadi disebutkan wa min ba'di dzalika tahta dinihi al-jazai. Ya. Saya belum paham kata al-jazai itu i'rabnya sebagai apa, boleh tolong dijelaskan Ustaz. Taib. Al-jazai di sini i'rabnya adalah badal dari dinihi. Ya, dinihi al-jazai. Atau juga bisa sebagai naat ya. Jadi dia majrur. Ya, dinihi agamanya al-jazai yang berupa balasan. Nah, itu lebih tepat nampaknya. Jadi tahta dinihi al-jazai, di bawah agamanya yang berupa balasan. Taib. Itu dari segi arti letter luck-nya ya. Tapi kalau dari segi makna yang mudah dipahami tadi sudah kita sebutkan ya. Coba saya baca ulang. Nah, wa min ba'di dzalika. Jadi manusia itu ketika sudah faham bahwa dia berada di bawah tasarruf, tadbir, yaitu pengendalian dan pengaturan dari Allah dan kebaikan Allah, wa tahta awamirihid diniyah, dan di bawah perintah-perintah Allah yang berupa agama, wa min ba'di dzalika tahta dinihi al-jazai, dan setelah itu manusia berada di bawah yaitu balasan-balasan Allah yang bersifat agama. Apa itu? Orang yang beriman dibalas dengan surga. Orang yang beramal soleh dibalas dengan pahala. Orang yang berbuat dosa dibalas dengan siksa. Pelaku maksiat dihukum dengan siksa. Itu adalah dinihi al-jazai, yaitu agama Allah yang terkait dengan balasan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya. Maaf jika saya banyak bertanya, saya sedang belajar baca kitab, ingin sekali bisa lancar berbahasa Arab. Mohon ada doa Ustaz agar dimudahkan untuk mahir berbahasa Arab, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jazakumullah khairan. Amin wa jazakumullah khairan. Taib, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi yang disampaikan mungkin sebelum kita akhiri? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.